Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Satu unit mobil minibus Suzuki Carry dengan nomor polisi BE2137DZ terbakar di Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Senin 30 September 2024 pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Gunawan, warga, mengatakan mobil tersebut berjalan dari arah Kalianda menuju Desa Patok, Kecamatan Waipanji. Namun, sesampainya di Desa Sukatani, tiba-tiba keluar api dari dalam mobil tersebut. Seketika, sopir dan penumpang pun bergegas keluar dari dalam mobil. Beruntung tak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Ya, diketahui bahwasannya mobil minibus Suzuki Carry yang terbakar di Desa Sukatani, Kalianda, Lampung Selatan pada hari ini, Senin 30 September 2024, diduga membawa bahan bakar minyak alias BBM. Dugaan sementara minibus Suzuki Carry membawa BBM karena menurut informasi dari saksi dan juga warga, mereka melihat ada ceceran BBM sebelum minibus itu terbakar. Lalu tak lama kemudian mereka pun mendengar bunyi ledakan. Barulah muncul api dan api itu pun kemudian dengan cepat membesar dan langsung membakar mobil tersebut. Damkar Lampung Selatan Posko Kalianda menerjunkan satu mobil kendaraan tempur Krakatau 01 untuk bantu memadamkan api yang membakar minibus Suzuki Carry yang terbakar di Desa Sukatani tersebut. Kabid Damkar Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya mendapat laporan dari warga adanya kebakaran minibus di Desa Sukatani. Tim Damkar Posko Kalianda pun mendapat laporan tersebut dan langsung menuju ke lokasi sekitar. Mendapat laporan, pihaknya langsung mempersiapkan peralatan dan juga menuju lokasi dan mengerahkan satu unit rampur, 7 orang regu, piket 2 posko Kalianda dan 1 tabung apar. Diketahui anggota Damkar berangkat sekitar pukul 9:29 waktu Indonesia Barat. Lalu anggota tiba di lokasi sekitar pukul 9:44 waktu Indonesia Barat. Api pun berhasil dipadamkan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Jaya, Kecamatan Palas, mungkin dari belanja dari Kalianda. Nah, posisi di depan bidan ini Sukatani. Mudah-mudahan cepat tertolong dan dibantukan. Pas posisi aku nuju ke Lubuk, ndak taunya Bapak Karman, Ibu Sum. Semoga ya ndak ada apa-apa, sehat selalu. Oke, amin. Di lintas Lubuk Sidomakmur. Ya, Tribuners, terkait dengan kebakaran minibus Carry yang terjadi di Kalianda, Lampung Selatan, kita akan mendengarkan keterangan langsung dari Kabid Damkar Lampung Selatan Ruli Fikriansyah. Ya, kita terima laporan jam 9.15 bahwa telah terjadi kebakaran sebuah mobil minibus di Desa Sukatani. Dugaan sementara kebakaran tersebut akibat memuat bahan bakar atau BBM. Korban jiwa ada 2 orang, suami istri. Sekarang sudah kita antarkan ke rumah sakit. Kerugian kisaran 100 juta. Kita turunkan 1 unit pemadam dan 1 unit rescue untuk melakukan pemadaman. Terima kasih. Bahwa telah terjadi kebakaran sebuah mobil minibus yang diduga memuat bahan BBM. Dengan laporan tersebut kita meluncur ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Korban jiwa ada 2 orang,
suami istri dari pengemudi tersebut. Kerugian kurang lebih 100 juta. Apa dikawan itu ke sini saya? Kebakaran habis Mbak. Kasus kebakaran minibus yang terjadi di Kalianda Lampung Selatan telah kami rangkum ke dalam beberapa poin, di mana poin pertama, satu unit mobil minibus Suzuki Carry dengan nomor polisi BE2137DZ terbakar hebat. Insiden mobil terbakar itu terjadi di Desa Sukatani, Kalianda Lampung Selatan, Senin 30 September 2024, pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Damkar Lampung Selatan menduga minibus yang terbakar itu membawa BBM. Dugaan tersebut berdasarkan informasi warga yang melihat adanya ceceran BBM sebelum mobil terbakar. Damkar Lampung Selatan mengerahkan 1 unit Rampur Damkar Krakatau 01, 7 orang regu piket dari 2 posko Kalianda, dan 1 tabung APAR untuk memadamkan mobil yang terbakar tersebut. Akibat kebakaran tersebut, 2 orang mengalami luka-luka. Adapun total kerugian material diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Kebakar habis itu. Mobil itu loh sing biasa tumpaki Pak Karman itu. Inilah kejadian di pagi hari ini, telah terbakar mobil Pak Karman. Ya, Tribuners, terkait dengan kasus kebakaran minibus yang terjadi di Kalianda Lampung Selatan, kita akan berbincang dengan pengamat hukum, yakni Bapak Beni Karyalimantara. Halo, selamat sore Pak Beni. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya Pak Beni, ini terkait dengan kasus kebakaran minibus yang terjadi di Kalianda Lampung Selatan. Ini kan diduga bahwasannya minibus ini membawa BBM yang akan diselundupkan. Nah, Pak Beni, ini kan masih diduga. Namun jika memang ternyata itu terbukti, kira-kira apa pasal yang akan dikenakan Pak kepada supir bus yang membawa BBM tersebut? Oke, terima kasih Mbak Mutiara. Terkait kebakaran terhadap mobil minibus yang terjadi, ada dugaan kemungkinan mobil tersebut mengangkut BBM, kan seperti itu ya? Iya, betul. Dan BBM itu bisa saja ilegal kan? Nah, kalau mengangkut BBM yang memang tidak ada surat izinnya, itu undang-undang yang dipakai terkait pengangkutan secara ilegal itu tetap di undang-undang tentang minyak bumi dan gas. Jadi jeratnya itu 3 tahun dan denda 30 miliar Mbak. Nah, kalau BBM-nya itu ilegal tanpa surat izin usaha pengangkutan, itu bisa dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda 40 miliar, seperti itu Mbak. Oke, baik. Dalam kasus yang terjadi di Kalianda Lampung Selatan ini kan kita tahu bahwasannya ada 2 orang yang menjadi korban luka-luka. Nah, apakah ini dengan adanya korban yang mengalami luka-luka akibat sang supir ini diduga membawa BBM dan kemudian ini menjadi salah satu penyebab pemicu akhirnya kebakaran terjadi di minibus ini, menambah pasal yang bisa disangkakan kepada tersangka ini, Pak Beni? Dilihat dulu Mbak, untuk yang ikut di dalam kendaraan tersebut itu mengetahui tidak supir tadi memang membawa BBM. Kalau memang supir tadi beserta korban-korbannya itu terlibat juga dalam hal pengangkutan BBM secara ilegal, ya berarti secara bersama-sama mereka melakukan tindak pidana mengangkut BBM subsidi atau BBM yang ilegal, seperti itu Mbak. Karena kan saya belum tahu ya, ini kan masih proses penyelidikan. Iya, betul sekali. Orang yang menjadi korban tersebut
bagian dari apa yang ada di dalam mobil itu apa di luar mobil sebenarnya, Mbak? Yang di dalam mobil, Pak. Nah, jadi dia ikut juga kan di dalam apa di dalam mobil tersebut, termasuk penumpangnya kan? Iya, termasuk penumpang dia. Nah, termasuk penumpangnya. Nah, dia harus diperiksa dulu, Mbak, korban-korban itu mengetahui atau tidak. Kalau memang tidak mengetahui, supir ini membawa BBM, sengaja mau menyelundupkan, terbukti bahwa mereka tidak mengetahui, ya ini bisa menjadi pemberat ya dalam pertimbangan hakim nanti kalau memang terbukti. Oke, tapi Pak Beni, ini kalau misalkan memang sampai terbukti bahwasannya minibus tersebut membawa BBM ilegal atau BBM hasil selundupan, ini kenapa sih Pak kira-kira di Lampung ini banyak sekali kasus-kasus penyelundupan BBM yang terjadi, dan kita tahu bahwasannya sebulan kemarin atau di 1 bulan yang lalu itu baru saja berhasil diungkap terkait gudang yang menyimpan BBM hasil selundupan. Iya, ini BBM-nya apa ya, Mbak ya? Jenisnya, Mbak, sudah diketahui belum? Nah, untuk jenisnya belum diketahui, Pak. Nah, jenisnya belum diketahui ya, kemungkinan BBM, anggaplah yang dibawa ini BBM subsidi, karena BBM subsidi ini jadi apa ya, jadi BBM yang sangat-sangat menarik di publik sekarang, karena keterbatasan ya, karena pemerintah jelas membatasi contoh untuk BBM solar maupun pertalite. Nah, di saat ada kelangkaan terhadap barang-barang tertentu ya, Mbak ya, contoh misalnya minyak gitu, Minyak, iya. pasti ada peluang-peluang kecurangan yang akan terjadi dan akan dilakukan oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Jadi di sini perbuatan curang itu timbul dengan sendirinya akhirnya. Di saat ada peluang untuk perbuatan penyelundupan ini kan terkait perbuatan curang, Mbak. Nah, misal nanti BBM ini ditimbun, itu kan untuk mendapatkan nilai ekonomi yang lebih ke depannya, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa kemungkinan ya Pak, kalau misalkan berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Beni, kenapa kasus penyelundupan BBM ini kerap terjadi di Provinsi Lampung khususnya. Nah, Pak Beni, dari penjabaran tadi bisa kita ketahui bahwasannya memang ini kalau kita berbicara tentang BBM yang subsidi atau minyak subsidi ini kan memang dibatasi oleh pemerintah, dan itu mungkin menjadi salah satu penyebab akhirnya masyarakat ini melakukan tindakan ilegal berupa penyelundupan. Nah, Pak Beni, kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini supaya mungkin bisa minimal angka kasus dari penyelundupan BBM ini bisa terminimalisir seperti itu? Oke, jadi menurut saya sih, karena kan gini Mbak, untuk pengangkutan aja itu Pertamina bekerja sama dengan pihak kedua atau pihak ketiga lah gitu ya. Dalam arti untuk mengangkut saja dia bekerja sama untuk mendistribusikan ke seluruh Indonesia. Lalu Pertamina pun pom bensin lah ya, pom bensin juga kan nggak semuanya milik dari negara. Ada beberapa perusahaan, baik itu perusahaan besar, modelnya kayak franchise gitu ya Mbak ya, jadi kerjasama dengan Pertamina untuk menjual, mendistribusikan. Tadi ada yang bisnis dari pom bensin, ada juga yang dari pengangkutannya. Nah ini kan harus legal Mbak, syarat-syaratnya bagaimana suatu perusahaan bisa melakukan pengangkutan, bagaimana juga pom bensin itu bisa menjual BBM, itu kan ada syarat-syarat yang memang ditentukan di dalam Undang-Undang Migas. Nah, oleh karena itu seharusnya Pertamina pun bisa mengecek lah, sering-sering ngecek
terkait pendistribusian BBM ini dilakukan dengan jujur atau tidak. Kadang beberapa supir yang mengangkut BBM itu juga terkadang berbuat curang dengan mengurangi isi BBM di jalan, dijual dengan orang-orang yang memang tidak mempunyai hak untuk bisa menjual BBM. Itu kan sering orang umum itu nganggapnya itu kencing di jalan, Mbak. Jadi ada mobil. Nah, itu kan udah sering terjadi tuh. Nah, di sini saya melihat Pertamina lah sebagai badan usaha milik negara itu kurang memperhatikan, kurang ketat dalam pengawasan terhadap pendistribusian, baik itu secara tadi mengangkut ataupun Pertamina tadi yang memang terkadang berbuat curang dengan menjual terhadap oknum-oknum tertentu gitu, Mbak. Oke, baik Pak Beni, mungkin itu saja Pak Beni perbincangan kita mengenai kasus kebakaran minibus yang diduga menyelundupkan BBM. Terima kasih banyak Pak Beni atas waktunya dan juga sharing sessionnya tadi. Ya, terima kasih Mbak. Ya, sampai jumpa di lain waktu Pak Beni dan sukses selalu untuk aktivitasnya. Baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Beni Karyalimantara selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung mengenai kasus kebakaran minibus yang diduga menyelundupkan BBM. Mungkin itu saja Tribuners, tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara pada hari ini, dan nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.